menciptakan insan menjadi insan yang bertakwa. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, apalagi sampai koruptor, seorang direksi yang tidak pernah naik taksi, apalagi pakai dasi. Siapa beliau? Tiada lain dan tiada bukan, beliau adalah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul mewujudkan generasi emas, mewujudkan generasi muda yang cerdas, teladan dan berprestasi. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh harapan, penuh dengan cita-cita. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, penglihatan dan pendengaran masih akurat, kulit wajah masih indah berkilat walaupun banyak jerawat. Oleh karena itu, pantas bila kita para pemuda merupakan salah satu penentu dan mundurnya suatu negara. Sebagaimana pepatah mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Hadirin yang berbahagia, kita generasi muda harapan bangsa yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Maka jangan heran jika bangsa ini membutuhkan generasi muda yang penuh semangat ke arah yang lebih baik. Akan tetapi kenyataannya, sebagian generasi muda terjerumus ke dalam perilaku yang tidak terpuji. Disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi yang cerdas, generasi yang bisa membedakan baik buruknya sesuatu, dan bukan hanya sekedar pintar, tapi juga bijak dalam menerapkan ilmunya dengan tepat. Hadirin yang berbahagia, berbicara pelanggaran nilai-nilai norma termasuk bagi kita sebagai pelajar, sadar atau tidak, sering melihat atau bahkan ikut melakukan tindakan yang melanggar nilai kejujuran, disiplin dan tanggung jawab. Contohnya apa teman-teman? Contohnya yang pertama, melanggar tata tertib sekolah. Yang kedua, bolos sekolah tapi hadir di warung kopi demi bisa bermain game online. Yang ketiga, menyontek pada saat ujian, dan masih banyak lagi lainnya. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya apa yang kita cari di pendidikan ini, wahai rekan semua? Apa hanya sederet nilai yang tertinggi tertulis di rapor? Ataukah kita bangga dengan mendapatkan ranking 1 dengan cara menyontek? Jika ini masih kita lakukan, berarti kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi yang cerdas, generasi yang bisa membedakan baik buruknya sesuatu, dan bukan hanya sekedar pintar, tapi juga bijak dalam menerapkan ilmunya dengan tepat. Ada 3 fondasi utama agar terciptanya generasi yang cerdas, teladan dan berprestasi. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, tidak mudah putus asa.
Teringat kata presiden kita yang pertama. Beliau mengatakan, beri